Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, saya Sridania Ambar dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, dan teman saya Siti Hartina dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan teman saya Nabila Islamiyah Al-Hadar dari Program Studi Teknik Sipil. Kami dari PKM IFK Gagasan Futuristik Konstruktif Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 memfokuskan pada 4 program prioritas. Yang pertama ialah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua ialah penurunan prevalensi balita pendek atau yang disebut dengan stunting. Selanjutnya ialah pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Selanjutnya ialah pembangunan kesehatan nasional memprioritaskan pada penurunan prevalensi balita pendek atau stunting, di mana stunting ini tercantum dalam sasaran pokok pembangunan rencana nasional ialah rencana pembangunan nasional dalam jangka menengah pada 2015-2019, di mana difokuskan pada balita bayi di bawah usia 2 tahun, di mana ditargetkan menjadi 28% menurut RPJMN 2015-2019. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya, dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Upaya peningkatan gizi masyarakat yaitu intervensi gizi secara spesifik, di mana intervensi gizi secara spesifik terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan atau dikelompokkan ke dalam ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita usia 0 sampai 23 bulan, di mana terjadinya intervensi ini paling efektif untuk menanggulangi stunting, di mana pada penurunan prevalensi balita pendek yaitu pada 270 hari. Prevalensi stunting di Indonesia tergolong kronis. Menurut WHO, 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Ini adalah kondisi kurang gizi yang kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Berikut fakta dan datanya. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas rendah. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi 2016 mencapai 27,5%. Terdiri dari bayi dengan tinggi badan sangat pendek mencapai 8,5%. Ditambah bayi dengan ukuran pendek sebesar 19%. Adapun di 2013 angkanya lebih tinggi yaitu 37,2%. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional.
Lalu provinsi mana saja di Indonesia yang prevalensi stuntingnya melebihi angka nasional? Hasil survei pemantauan status gizi Kementerian Kesehatan pada 2016 menunjukkan bahwa Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan tingkat bayi stunting atau tinggi badan di bawah standar tertinggi. Ditemukan 39,7% bayi usia 0 sampai 59 bulan di provinsi dengan ibu kota Kendari ini mengalami masalah gizi. 39,7% bayi stunting terdiri atas bayi dengan tinggi badan sangat pendek 14,7%, ditambah 25% bayi pendek. Provinsi dengan bayi stunting terbesar kedua adalah Nusa Tenggara Timur, yakni mencapai 38,7% yang terdiri dari 15% bayi dengan tinggi badan sangat pendek dan 23,7% bayi pendek. Disusul dengan Sulawesi Selatan 35,6% dan Kalimantan Barat 34,9%. Sementara di posisi kelima balita stunting di Indonesia ada di Kalimantan Tengah dengan prevalensi 34,1%. Sebanyak 14 provinsi di Indonesia persentase bayi stunting berada di atas rata-rata nasional, sementara 20 provinsi lainnya berada di bawah angka stunting nasional. Terendah ada di Sumatera Selatan dengan prevalensi 19,3%. Di Indonesia, Papua tercatat sebagai pulau yang seluruh provinsinya rawan gizi buruk hingga mengalami stunting. Papua Barat prevalensi stunting 30,2%. Adapun Provinsi Papua 27,9%. Bagaimana prevalensi Indonesia bila dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara? Prevalensi stunting di Indonesia 27,5% lebih tinggi dibanding Vietnam dengan angka prevalensi stunting 19,4%. Di Malaysia prevalensinya 17,2% dan di bawahnya ada Thailand dengan 16,3%. Diperkirakan sebanyak 162 juta balita pendek atau stunting hidup pada tahun 2012. Jika tren ini terus berlanjut tanpa penurunan, diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 terdapat sebanyak 172 balita stunting, di mana dari 172 balita stunting diperkirakan balita stunting akan hidup di Asia sebanyak 56% dan 36% hidup di bagian Afrika. Sumber WHO. Bayi berat lahir rendah atau yang dikenal dengan BBLR yaitu kurang dari 2.500 gram, di mana dari BBLR ini dapat memfokuskan balita pada resiko kematian serta perkembangan dan pertumbuhan anak yang tidak baik, dan juga dapat menjadikan balita semakin pendek atau menjadi stunting, di mana jika tidak ditangani dengan baik. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda 2030 yang merupakan kerangka kerja global dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan hidup sehat bagi semua orang pada segala usia. Namun, Indonesia lagi-lagi masih memiliki tantangan dalam menghadapi permasalahan kesehatan, terutama di bidang kesehatan. Salah satunya ialah stunting. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya permasalahan kesehatan, salah satunya ialah stunting yang masih menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Indonesia. Kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Indonesia secara merata menjadikan masyarakat Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, yakni pendidikan kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan yang di dalamnya termasuk promotif dan preventif, dapat menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sadar akan kesehatan dan sadar akan pentingnya kesehatan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan dapat melakukan upaya pencegahan stunting secara mandiri. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan zat gizi bagi ibu hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada anak usia 0 sampai 6 bulan serta pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, menganjurkan anak untuk mengkonsumsi protein yang mengandung asam amino esensial setiap harinya. Yang kelima,
Rajin mengukur tinggi badan dan berat badan anak di posyandu.